banyak hal-hal yang dari awal sudah memang dihilangkan. Iya. Rekaman CCTV, handphone yang tidak terkonfirmasi, kendaraan-kendaraan sepeda motor yang dibunyikan dalam putusan atau dalam alat bukti yang tidak dikejar lagi. Bagaimana pelaku pembantu itu diadili, tapi pelaku intelektualnya, otak utamanya tidak. 3 orang itu dibikin bukti mati sejak awal, dikunci. Tek. Jadilah 8 terpidana yang hari ini. Siapa yang dari pertama? Udah kita lihat aja siapa yang buat naskah, katakanlah naskah kisah ini, siapa yang mendapatkan informasi ini, ya tentunya itu yang paling tahu. Kalau ini benar, berarti kan terjadilah peradilan sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi ketemu bersama kami dalam program Forum Ngobdar, Ngobrol bersama Darwin. Nah, pada episode pekan ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog kami bersama ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, yakni Abangda Dr. Azmi Saputra yang sudah tidak asing lagi tentu saja di layar Forum Keadilan TV. Nah, pada pekan ini kami akan ajak kita semua untuk berdiskusi dan membahas bersama beliau terkait update kasus Vina Cirebon yang kebetulan bertepatan pada Rabu kemarin 24 Juli 2024 baru saja dilangsungkan sidang peninjauan kembali atau PK terhadap Saka Tatal. Langsung saja kita sapa Bang Azmi yang sudah tidak asing lagi. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat Bang Darwin. Alhamdulillah sehat. Ini Abang mondar-mandir terus nih, kita lihat Cirebon nih. Ada pernah ke Cirebon, ya kemana aja lah, sesuai tugas. Nah, kemarin kan baru sidang tuh Bang, PK ya, Saka Tatal. Gimana Bang, Abang melihat prosesnya PK ini? Ya, kalau kita bicara PK berarti kan salah satu upaya hukum luar biasa. Jadi karena sudah ada pengadilan pada tingkat pertama, misalnya kan judek fakti di Pengadilan Negeri Cirebon, terus biasanya akan ada banding dan ada kasasi. Jadi ada satu hak original yang diberikan kepada terpidana atau keluarga, yaitu adalah upaya hukum luar biasa yang disebut dengan PK. PK ini adalah diatur sebenarnya dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, itu di pasal 263 sampai dengan 268. Ada syarat formil dan ada syarat material. Syarat formil tentu ada pengajuan dari terpidana atau keluarganya melalui kuasa hukum dengan alasan apa permohonan atas PK yang diajukan tersebut di pengadilan asal di mana tempat pertama sidangkan. Ya, katakanlah kejadian ini disidangkan di Cirebon pada waktu itu Saka Tatal, maka ini diuji kembali. Tentunya tidak boleh hakim yang sama ya. Jadi hakim yang berbeda yang berbeda, dan biasanya juga kalau katakanlah dalam kasus ini sudah 8 tahun biasanya hakimnya juga sudah berpindah tempat gitu loh. Jadi itu adalah syarat formilnya. Terus syarat materialnya Bang Darwin, setidak-tidaknya ada keadaan baru. Jadi ada suatu keadaan baru, terus ada katakanlah juga bisa sebab ada kekeliruan yang nyata dari putusan hakim tersebut, atau ada perbedaan-perbedaan dalam putusan tersebut yang menimbulkan pertentangan. Sepanjang ada keadaan baru yang disertai dengan bukti atau surat pernyataan yang itu belum pernah diuji. Karena kalau keadaan baru itu ada yang disertai dengan pernyataan atau bukti atau dikenal dengan novum tadi, itu ada pada sidang-sidang sebelumnya, katakanlah pada waktu sidang Saka Tatal itu muncul di 2016 itu akan membuat putusan itu menjadi bebas, putusan itu menjadi lepas dari tuntutan hukum, atau mungkin tidak ada pemidanaannya. Berarti ada satu kebaruan yang belum pernah diuji sama sekali. Itulah yang disebut dengan novum.
Nah, melalui sidang PK ini, Bang, seberapa besar sih kesempatan Saka Tatal untuk membersihkan nama baiknya? Oh, sangat besar peluangnya, ya? Karena kalau kita melihat tadi syarat material, ada keadaan baru kan, yang waktu tahun 2016 atau sampai di pengadilan tinggi maupun kasasi itu tidak muncul. Nah, munculnya pasca katakanlah ada kasus Peggy yang diuji di Prapit, terus ada DPO fiktif itu tidak ada. Ini muncullah satu keadaan baru dan ada perkembangan kesaksian-kesaksian baru. Misalnya pada waktu sebelumnya mereka itu saksi-saksi itu adalah memberatkan, sekarang memberi satu pernyataan baru. Misalnya itu dia tidak tahu, dia sebenarnya diarahkan, sebenarnya itu adalah keterangan yang dimanipulasi, di bawah tekanan, atau diarahkan tertentu. Nah, yang pada waktu itu di BAP sebelumnya, di tingkat kepolisian, atau di dalam persidangan, itu tidak muncul pernyataan-pernyataan baru yang baru kita dengarkan atau kita dapatkan saat ini. Keadaan itulah yang berpeluang untuk dipertimbangkan oleh hakim. Nah, berkaitan dengan novum tadi Bang sempat menyebutkan, sebenarnya kemana sih arah novum ini bagi Saka Tatal? Novum ini pasti dia ingin mengembalikan kedudukan rehabilitasi namanya, martabatnya kembali, dia ingin menjadi orang yang bebas. Kira-kira itu yang mau dituju oleh Saka Tatal sebagai hak yang melekat nama baiknya, termasuk yang ingin diperjuangkan oleh kuasa hukumnya tentunya, gitu loh. Jadi, tapi maaf saya potong Bang, mungkin nggak ini diarahkan ke bahwasannya kasus Vina dan Eki ini disebabkan karena kecelakaan? Mungkin nggak arahnya ke sana novum itu Bang? Kemungkinan bisa saja terjadi sepanjang nanti didukung oleh alat bukti yang lain. Apakah itu nanti kecelakaan, apakah itu akhirnya ada tindak pidana lain, atau ada tindak pidana pembunuhan sekalipun. Ini kan perlu di cross check lagi Bang Darwin. Cross checknya dari mana? Kalau memang nanti ini kan ada laporan-laporan balik nih yang sekarang lagi diterima oleh Mabes Polri. Mau tidak mau, Mabes Polri kan akan menggali lagi nih. Menggali semua informasi, semua peristiwa, semua keterangan, semua alat bukti, akhirnya nanti mengkerucut gitu loh. Terhadap olah TKP awal kan, olah TKP awal, berita acara, termaksudlah sebenarnya adalah penyesuaian TKP awal dengan misalnya, karena ini kan kalau ada peristiwa kecelakaan kah atau pembunuhan lah, katakan begitu, itu kan selalu didekatkan. Bahwa polisi yang menjaga atau polisi yang berpatroli pada malam kejadian tersebut itu dekat dengan dokter, dekat dengan rumah sakit. Nah dari sini nanti ini sebenarnya akan lihat mana keterangan ini yang paling bersesuaian. Apakah visum pertama atau mungkin ada keterangan-keterangan lain yang diuji forensiknya. Ya kan ada kata samurai tapi samurainya tidak ada. Gitu kan? Loh kok ada surat, padahal kalau pelaku-pelaku kejahatan tuh dia akan menyimpan kan barang buktinya itu di mana kira-kira polisi akan mengejar kira-kira alat bukti tersebut dan segala macam, dia akan amankan lokasi. Tapi ini kan banyak hal-hal yang dari awal sudah memang dihilangkan. Rekaman CCTV, handphone yang tidak terkonfirmasi, kendaraan-kendaraan sepeda motor yang dibunyikan dalam putusan atau dalam alat bukti yang tidak dikejar lagi. Misalnya nomor polisinya atau mungkin juga tentang ada kendaraan-kendaraan yang tidak disebutkan nomor polisinya. Jadi memang banyak PR yang gantung untuk melihat persesuaian, termasuk yang tanggal 17 Agustus yang katanya ada perencanaan. Ini dari handphone siapa, ke siapa, balasannya apa. Apakah memang ada jawaban dari para katakanlah tersangka atau terpidana yang hari ini sudah menjalani tadi. Ini yang paling penting untuk melihat perkara ini diurai kembali, Bang Darwin. Nah, terkait dua nama DPO yang sempat dicabut itu, Bang, kan sempat disebut juga ya oleh kuasa hukum di persidangan itu seperti apa, Bang? Nah, ini yang akhirnya yang berbahaya kan secara hukum. Jadi ini kan alat bukti mati ya. Alat bukti mati itu ya termasuk dengan cara mengemas DPO ini kan. Kalau alat bukti hidup kan kita bisa menggali lagi nih. Hidup sehingga dapat keterangan-keterangan baru, ya kan, sekalipun visum. Ya kan, walaupun itu udah lewat, tapi itu bisa terkonfirmasi kan sama petugas yang memeriksa gitu loh. Tapi dengan di DPOK itu kan seolah tanda petik ini bukti dimatikan, nggak bisa. Orang kabur malah
tiga ini kan adalah diduga bagian daripada otak pelaku ya. Intelektual leadernya tuh mereka-mereka ini. Nah ini bagaimana pelaku pembantu itu diadili, tapi pelaku intelektualnya, otak utamanya tidak. Padahal sebenarnya dalam hukum pidana semestinya pelaku intelektual atau pelaku utama ini diadili dulu. Iya, justru itu yang menjadi prioritas. Prioritas karena kita tahu, oh rupanya pernyataan kehendaknya, kesamaan fisiknya menggerakkan orang yang tadi ikut turut membantu ini karena bisa dia kendalikan. Tapi anehnya yang tadi lagi, 3 orang itu dibikin bukti mati sejak awal, dikunci, tek. Jadilah 8 terpidana yang hari ini. Untuk jadi bempernya, tumbalnya. Karena seolah-olah ada 3 yang sejak awal di DPO-kan. Padahal untuk mendPO-kan orang itu tadi kan perlu tahapan-tahapan yang panjang. Perlu alat bukti atau karakteristik fisiknya yang udah jelas. Alamat yang udah jelas. Karakteristik wajahnya, bentuknya. Nah ini kok tiba-tiba ada DPO, tiba-tiba DPO ditetapkan oleh polisi. Terus sekarang dibilang itu fiktif. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Menjadi pertanyaan besar dan menggoyahkan konstruksi bahwa peristiwa kejahatan itu ada atau tidak. Karena kan aneh, polisi yang meyakini itu ada, ya lagi-lagi siapa yang dari pertama. Udah kita lihat aja siapa yang buat naskah, katakanlah naskah kisah ini. Siapa yang mendapatkan informasi ini, ya tentunya itu yang paling tahu. Jadi coba sisir kejadian ini siapa yang mengawali sehingga ketemulah 8 nama ini. Nah, sempat ada pengakuan dari saksi bernama Dede yang menyatakan kalau dia diminta oleh Ibtu Rudiana memberi keterangan palsu, Bang. Ya, pasti Abang ikutin itu. Kemudian pertanyaannya, apakah nanti kesaksian Dede ini akan diuji di persidangan, Bang? Ya, ini yang sebenarnya keterangan Dede sudah dia sampaikan dalam BAP, gitu loh. Sebenarnya dalam hukum pidana juga ada sanksi yang dikenakan kepada orang yang memberikan keterangan palsu, gitu loh. Ya kalau Dede mau dihadirkan dalam persidangan, ataupun katakanlah hari ini dalam kitab undang hukum acara pidana itu juga bisa digali oleh hakim untuk melihat. Jadi kira-kira ada satu hal yang menyatakan begini. Hal-hal yang sudah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan. Dengan pernyataan Dede di publik. Yang tadi seperti Abang katakan bahwa saya memberikan keterangan yang sebenarnya sudah diarahkan. Ada aib dengan rasa sakit hatinya segala macam. Saya sebelum diperiksa oleh penyidik itu sebenarnya sudah diomongi, ya kan, ditentir lah supaya untuk berbicara tentang hal begini, ya kan. Padahal dia sendiri sebenarnya tidak tahu, tidak ada kejadian itu, tidak tahu tentang orang itu, tapi seolah-olah ada bambu lah, ada keributan lah, ada pemukulan lah, atau dia mencoba untuk mengingat 1 dan 2 orang, padahal itu tidak ada. Itu yang kita ada sejak awal dibilang, dia ada merasa ini adalah hutang kebenaran, dan akhirnya dia ungkapkan. Ini pasti juga akan ada konsekuensinya, karena keterangan manipulatif dia tadi itu merugikan kepentingan hukum si tersangka atau terdakwa dan terpidana hari ini. Nah, kalau itu tidak ada, ya keterangan yang gitu, ya mungkin hakim ya tidak juga mengamini. Sayangnya kalau kita lihat mundur Bang Darwin, ini orang waktu di persidangan nggak hadir. Persidangan yang 2016 lalu? 2016, dari awal-awal itu. Jadi pada waktu pemeriksaan judek fakti, ada surat, tapi didesain untuk tidak hadir. Jadi tidak ada cross check. Jadi seolah-olah ya udah baca naskah yang sudah dipesan oleh orang-orang sebelumnya tadi. Yang udah disiapkan. Ya, ini yang sebenarnya ketidaktelitian majelis hakim juga, karena pada waktu dilimpahkan pengadilan itu seharusnya majelis hakim dan jaksa melihat. Apalagi kalau di awal itu kita lihat ada pelanggaran hukum acara pidana, misalnya tidak ada lawyernya, ada dugaan penyiksaan, ada juga pada waktu itu laporan ke Komnas HAM, ada laporan juga ke Propam. Ini kan bisa kita telusuri.
Kenapa salah satu ataupun orang tua dari keluarga orang yang dipanggil atau yang sedang dipenjara diproses tadi melapor ke Propam Bandung? Terus tindak lanjutnya apa? Ada melapor ke Komnas HAM. Seorang rakyat atau rakyat komunitas terkecil berani melaporkan sesuatu itu, ya mereka biasanya sudah terhimpit banget. Ada sesuatu. Nah ini kan harus kita baca. Terus apa jawaban Polri pada waktu itu? Kenapa mereka bisa ngelapor ke Propos Jawa Barat, ke Polda, mereka juga bisa ngelapor ke Komnas HAM. Berarti kan ada sesuatu. Berarti orang ini kan berani melakukan, biasanya orang melakukan perlawanan itu karena ada rasa ketidakadilan. Itu yang dilakukan oleh katakanlah 7 terpidana atau 8 terpidana pada waktu itu. Nah, ini berkaitan 5 terpidana yang saat itu ada di sekitar lokasi kejadian. Ini kan nggak pernah dipanggil Bang sebagai saksi, baik oleh kepolisian maupun pengadilan ya. Abang melihatnya seperti apa nih Bang? 5 orang yang mana kira-kira? Apa namanya, yang berada di sekitar lokasi waktu 5 atau 3 gitu yang berada di sekitar lokasi. Saksi. Ya. Saksi yang juga ada. Ya, itu yang tadi. Apakah memang saksi ini dianggap tidak menguntungkan atau mereka berani? Atau emang sengaja dihilangkan atau sengaja? Bisa jadi. Kalau memang itu saksi tidak menguntungkan daripada orang yang pertama atau menginginkan sesuatu tadi, pasti ini dia tepikan dong saksi-saksi yang tidak menguntungkan posisinya, gitu loh. Padahal secara hukum pidana ada kewajiban orang yang melihat, mengetahui, menyaksikan atau mendengar satu kejahatan atau permufakatan, dia punya kewajiban hukum. Ini kenapa enggak juga gitu loh. Anehnya lagi itu tadi kan, jangan-jangan ini pikiran ya, dugaan yang juga perlu ditelusuri. Selain orang-orang yang katakanlah 7 terpidana atau 8 orang ini juga adalah nongkrong katanya sering di situ, apakah ada kelompok lain juga yang nongkrong di situ? Ini kan enggak juga diungkap. Iya. Jangan-jangan karena itu mungkin tempatnya sepi atau kalau pada waktu itu agak ya di belakang jalan utama gitu kira-kira kan anak-anak muda bisa nongkrong segala macam. Ini tongkrongan memang khusus di sini anak-anak yang 7 atau 8 terpidana ini atau ada juga orang lain yang kadang main di situ. Iya. Ini kan juga harus digali. Jangan siapa yang makan siapa yang cuci piring kan gitu. Iya. Dia tidak berbuat siapa yang makan nangka siapa yang kena getahnya kata orang tuh. Nah, jangan-jangan ini adalah kena getah dari sesuatu yang mereka tidak lakukan. Bang, mungkin nggak nantinya ini rangkaiannya ya, MA memutuskan Saka Tatal ini bebas dari status pidananya. Kalau menurut pandangan Abang ke depan nih ya. Sepanjang itu tadi ya, keadaan baru tadi memang ada ya, keadaan baru kan clear ya. Misal ya, dari Prapit tuh bukan Prapitnya. Misalnya Prapit Peggy, kita bisa lihat apakah dari Prapit Peggy ada surat penghentian atau permintaan penghentian pemberitahuan penyidikan dari kepolisian kepada jaksa. Kalau itu dihentikan berarti kan bukan orangnya itu kan. Iya. Ada PR lain, dia harus mencari yang lain. Berarti ini poin, ya kan? Karena awalnya si Peggy dinyatakan adalah rangkaian dari 7 orang ini. Yakin sampai itu ditersangkakan. Nah, itu satu. Kedua, pernyataan Dede. Iya. Pernyataan Dede yang menyatakan, lah, padahal dipaksa untuk membuat keterangan palsu. Berarti BAP yang menjadi jantung untuk bikin surat dakwaan gugur dong. Iya. Padahal kan surat dakwaan dan tuntutan itu kan berdasarkan, artinya BAP itu dianggap tidak sah ya Bang? Tidak sah dong, kan bahwa peristiwa itu berarti kan nggak ada. Kalau hari ini Dede udah bilang pada waktu itu terlepas ini adalah apa ya, serangan balik buat Dede atau akibat hukumnya akan ada timbul, tapi dia ingin menyampaikan kebenaran, berarti BAP kemarin yang dijadikan bukti, yang dijadikan surat dakwaan, termasuk surat tuntutan, batal dong. Karena peristiwa itu nggak ada, keterangan itu nggak ada, manipulatif. Bahwa itu nggak ya, sebuah keadaan yang manipulatif, sebuah hasil tindakan atau keadaan itu memang tidak ada, ya bagaimana meletakkan? Karena tidak ada perbuatan yang salah, perbuatan yang melanggar hukum, ya kenapa orang harus dihukum? Kalau itu ya, nah ini tinggal kejernihan hakim Mahkamah Agung untuk melihat ini. Jadi kan PN ini kan hanya menguji apakah ini alasannya itu masuk, syaratnya itu masuk,
untuk mengkategorikan untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Jadi dia terima berkas sambil ngelihat, dia nanti bikin berita acara pendapat terhadap permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum atas nama terpidana ini, punya alasan untuk diajukan lebih lanjut kepada PK. Maka 30 hari nanti setelah pemeriksaan, misalnya sudah selesai pemeriksaan surat-surat, pemeriksaan ahli-ahli atau saksi-saksi yang memang mau diajukan, ya 30 hari setelah ditutup itu paling lama dia harus limpahkan Pengadilan Negeri Cirebon ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Itu mekanisme. Artinya mungkin saja ya, kembali ke pertanyaan tadi, Saka Tatal dibebaskan dari pidananya. Mungkin ya Bang? Ya dibersihkan ya, karena dia udah jalankan sebenarnya. Jadi dia kan sudah jalankan sebenarnya 8 tahun dengan mungkin ada potongan-potongan dan segala macam. Saka Tatal kan yang anak 8 tahun yang kita ambil dari 2016, terlepas ada pidana bersyarat dia jalankan. Sebenarnya kalau dia dibebaskan juga, toh dia pernah menjalani udah dijalanin narapidananya, tapi dia kepengen kan ada kalimat dalam putusan itu mengembalikan Saka Tatal dalam kedudukannya, dalam harkatnya sebagaimana semula. Itu kan sebenarnya ingin dibuat untuk mencabut, karena selama ini dia dinyatakan secara sah dan terbukti bersalah. Secara sah terbukti bersalah sehingga dia dapat label terdakwa, dapat label terpidana. Nah, dengan nanti ada putusan PK-nya ini, kalau ini benar, berarti kan terjadilah peradilan sesat. Orang yang tidak, kan error. Orang yang tidak bersalah. Ya, error in person, error juga atas tuduhan kejahatan yang tidak dia lakukan. Artinya tidak hanya membersihkan, tidak hanya membebaskan dari pidananya, tapi juga membersihkan nama baiknya. Mengembalikan harkat dan kedudukannya seperti semula, seperti manusia yang tidak punya kesalahan ya, atau tidak pernah diproses hukum. Nah, kan kemarin itu udah sidang pertama ya Bang, peninjauan kembali Saka Tatal ini. Apa ininya rangkaian berikutnya setelah hari Rabu kemarin ini, berikutnya apa nih Bang? Ya itu nanti hakim akan menguji bukti, memeriksa saksi-saksi apa yang dimohonkan oleh pemohon tentunya. Nanti akan diagendakan untuk itu. Terhadap bukti-bukti baru tadi, terhadap saksi-saksi baru tadi, dengan keterangan atau keadaan-keadaan baru yang sebelumnya tidak pernah didengarkan. Termasuk mungkin nggak Dede untuk bersuara nih. Gitu loh, karena keterangan Dede strategis banget menurut saya. Andai saja Dede berani bersidang di dalam peradilan, wah. Keterangan Dede sejauh ini masih ke publik kan Bang, belum dalam ruang sidang ya? Belum ya? Belum dalam sidang. Tapi kan itu tadi, hal-hal yang sudah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan lagi. Hakim bisa mengambil itu. Hal-hal yang itu kuat ya Bang, keterangan Dede itu walaupun tidak di ruang sidang tapi di bisa saja diambil oleh hakim. Bisa dijadikan bisa saja kalau hakim melihat ada keyakinan, tapi lebih mantap lagi kalau katakanlah kuasa hukum pemohon bisa menghadirkan untuk mendengarkan. Karena itu tadi keadaan baru atau saksi baru yang sebelumnya, apalagi terjadi pertentangan. Pertentangan antara di hal pertama dengan kenyataan hari ini. Nah, sidang berikutnya udah dijadwalkan Bang? Seharusnya kalau nggak ada, biasanya hakim seminggu paling lama ya, dari minggu yang lalu ya mungkin yang minggu yang akan datang. Mungkin ya tanggal 31. Artinya seminggu dari sidang PK pertama gitu ya. Biasanya nanti akan dipanggil lah pembuktian surat dan mungkin keterangan saksi-saksi. Berapa lama itu Bang? Apakah harus sampai ke MA dulu? Oh tidak. Jadi ya ini kewenangan PN Cirebon. Jadi kan majelis hakimnya kalau nggak salah ada 3 orang ini segala macam. Nanti akan ada juga dari jaksa, tapi dia bukan sebagai penuntut umum, hanya untuk mengimbangi pemberkasan itu. Nanti bisa ngelihat cross check dokumen-dokumen tersebut dan segala macam, dan juga bisa mengajukan pertanyaan. Gitu loh. Itu yang kira-kira. Ya. Nah pastinya rangkaian panjang nih kalau bisa kita bilang ya Bang, ini harapannya ini kembali mengembalikan rasa percaya masyarakat terhadap penegakan hukum kita ya Bang, melalui sidang-sidang ini ya. Ya tentu tergantung perspektif. Satu mungkin ada masyarakat yang kategori sudah lelah melihat melihat kualitas penegakan hukum seperti ini. Mungkin ada sekelompok itu. Tapi di satu sisi kita yang mencoba optimis
bahwa kalau masyarakat mau bersatu, kalau kita mau saling merangkul, kalau kita mau saling mensuarakan, bisa saja untuk menemukan dan mengungkap kebenaran. Jadi tinggal bagaimana sudut pandang kita memahami atas persoalan ini. Tapi sebagai bangsa yang besar, sebagai orang yang mau belajar dari kesalahan, belajar dari pengalaman, tentu kita memilih. Ini adalah bagian daripada koreksi kita, bagian berbenah institusi kita, termasuk jaksa tidak dengan mudah begitu saja menerima. Jadi benar-benar meneliti, ya kan, menelusuri, memastikan alat bukti yang disampaikan, berkas yang disampaikan itu, supaya tidak jadi bom waktu seperti ini, Bang. Betul. Ini pasti jadi PR. Jaksanya mungkin memikirkan, hakim yang pada waktu itu juga mungkin memikirkan, gitu loh. Bisa jadi kan hakimnya pada waktu ini gimana? Hakim bilang, ini gimana nih putusannya, kita akan mengambil apa ya? Dari polisi udah ditahan dulu. Ya mau nggak mau harus dinyatakan bersalah kan, Bang? Karena dari awal begitu ditangkap, itu besoknya ditahan. Mau nggak mau orang udah ditahan sekian puluh hari, 20 tambah 40 hari, mungkin ditambah lagi 30 tambah 60, sampai ratusan hari tersebut selama persidangan, ya harus dijatuhkan pidana. Apalagi tadi tidak dihadirkannya saksi-saksi kunci. DPO udah jadi saksi mati, ditambah keterangan yang memberatkan terdakwa, AF dan DD juga nggak datang. Ini yang kok bisa ya, gitu loh. Hanya berdasarkan keterangan sepihak, orang digebuki, betul nggak? Saintifiknya tidak ada untuk meng-cross-check validitasnya, ya dijatuhkan begitu. Ini yang menurut saya, entah ini kecelakaan hukum, betul nggak? Kecerobohan hukum, tapi di hati nurani bapak-bapak penegak hukum itulah yang sebenarnya sangat tahu. Jangan menumbalkan orang atas nama negara hukum, Bang. Dan ini juga menjadi catatan buruk, Bang, karena udah 8 tahun ya. Pasti. Ada orang yang tidak bersalah dengan terpaksa menjalankan hukuman sudah 8 tahun. Betul. Ini benar-benar miris. Pelanggaran HAM ya menurut saya juga. Karena orang kan harus mendapatkan nama baik, perlakuan yang baik, yang manusiawi. Makanya ini siapa sih? Ada apa sih? Kok sampai orang ini yang dijadikan? Ada apa? Siapa sih? Sampai 7 atau 8 terpidana ini yang dijadikan sandera. Ini yang menurut kita sedang mencari asal muasal, terlepas nanti ada kecelakaan lah, terlepas nanti mungkin ada pembunuhan. Karena uniknya kenapa bolanya harus para pekerja bangunan ini. Ya, mudah-mudahan misteri ini segera terkuak, Bang. Amin. Lewat proses hukum yang sedang berlangsung sekarang. Amin. Ya, kami harapannya semoga ini bisa mengembalikan lagi ya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum kita. Bang, kita ngopi dulu, Bang. Siap. Kita udah nggak berasa udah sekitar setengah jam. Setengah jam ya? Aduh, ayo kita ngopi lah. Kita ngopi dulu, Bang. Alhamdulillah. Jadi minggu-minggu depan Abang sampai Cirebon lagi nih? Jadi nanti akan ada panggilan yang ditentukan karena agendanya, sehingga diagendakan pemeriksaan surat atau pemeriksaan ahli. Jadi ahli-ahli yang atau bukti-bukti yang disebutkan dalam permohonan PK pemohon itu nanti akan dihadirkan dalam persidangan, dimintai keterangan bagaimana pandangan-pandangan atas permohonan yang disampaikan oleh pemohon. Itu kira-kira termasuk surat-surat baru yang mungkin nanti akan diajukan. Ya, semoga apapun ini prosesnya bisa ini ya Bang ya, kita optimis lah ini. Harus optimis. Yang terbaik buat penegakan hukum kita, Bang. Benar, kemenangan buat semuanya, kemenangan untuk kualitas penegak hukum, dan dari sini kita semakin berani terbuka dan kepada aparat penegak hukum kita ya tetap profesional. Ya, semoga Bang, mudah-mudahan. Amin. Bang Hasbi, makasih banyak Sama-sama, udah mau berbagi di tengah-tengah kami. Doa kami ya Bang selalu dalam keadaan sehat. Amin. Tetap bugar gitu ya. Amin. Karena mondar-mandir terus Bang. Mondar-mandir ya gimana? Hidup di atas roda. Bang Hasbi, makasih banyak. Sama-sama. Mau berbagi, mudah-mudahan gak kapok di forum keadilan tinggi. Tidak pernah. Besok-besok kita karena ajak ngobrol lagi. Tujuan tertinggi kan keadilan, forumnya keadilan. Forum keadilan. Oke, Sobat Forum, itu tadi bincang-bincang kami dengan Dr. Azmi Saputra
ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti. Kami akan terus mengupdate proses hukum terkait kasus Vina ini tentu saja di Forum Keadilan TV. Saksikan terus Forum Ngobdar dan program-program lainnya hanya di Forum Keadilan TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.